Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga dengan kemerdekaan ini kita dapat bisa mengembangkan potensi diri kita, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dan menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi anak-anakku, istilah kegiatan kemerdekaan ini mengisi kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, agama, serta kedua orang tua. Salam merdeka, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MA Firdaus? Kemerdekaan bukan hanya disuarakan, namun juga dirasakan. Sadar bahwa kita adalah satu, yaitu Indonesia. Baik anak-anak, untuk mengisi kegiatan pada hari ini, kalian akan menyaksikan tontonan sejarah singkat Indonesia Merdeka. Selamat menyaksikan. Perjuangan melawan penjajah. Perjuangan melawan Belanda. Tahukah kamu, bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia lebih dari 300 tahun. Kedatangan Belanda ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 22 Juni 1596 dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan Belanda disambut baik oleh Sultan Banten. Namun, karena Belanda kasar dan serakah, maka mereka diusir dari Banten. Penindasan lewat VOC. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 untuk menghindari persaingan antar pedagang. VOC melakukan monopoli perdagangan dan menguasai pusat-pusat perdagangan yaitu Ambon, Jayakarta, dan Banda. Kerja Rodi. Dendels melakukan 3 hal pada masa jabatannya. Yang pertama, menambah prajurit. Yang kedua, membangun pabrik senjata, kapal, dan pos pertahanan. Dan yang terakhir, membangun jalan raya. Penarikan pajak. Seluruh wilayah jajahan Belanda diserahkan pada Inggris. Adanya sistem pajak, kerja Rodi dihapuskan, diberlakukan sistem perbudakan. Tahun 1816, Belanda berkuasa kembali atas Indonesia setelah Inggris menyerah dan menunjuk Van der Capellen sebagai gubernur jenderal. Pada tahun 1830, Van der Capellen diganti Van der Bosch. Bosch mendapatkan tugas mengisi kas Belanda dengan memperlakukan tanam paksa. Aturan tanam paksa adalah sebagai berikut. Dampak dari tanam paksa ini, rakyat Indonesia kelaparan dan hasil pertanian menurun, serta banyak rakyat Indonesia yang mati. Pada saat VOC berkuasa, di Indonesia terjadi perlawanan di berbagai daerah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1817, terjadi perlawanan Patimura di Maluku. Perang Patri pada awalnya dipimpin oleh Datuk Bandaro, setelah Datuk gugur, kemudian digantikan oleh Imam Bonjol. Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 20 Juli 1825 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama rakyat. Perjuangan melawan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Pasuruan, Jawa Timur. Alasan Jepang datang ke Indonesia. Indonesia kaya akan bahan mentah, Indonesia menghasilkan banyak hasil pertanian, dan Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar. 3 hal yang dilakukan Jepang. Pertama, mengizinkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Kedua, mengizinkan rakyat Indonesia menyanyikan Indonesia Raya. Dan ketiga, melarang menggunakan bahasa Belanda, mengganti bahasa sehari-hari menjadi bahasa Indonesia. Propaganda Jepang. 1. Jepang pemimpin Asia. 2. Jepang pelindung Asia. 3. Jepang cahaya Asia. Penderitaan pada masa Jepang. Jepang merampas hasil pertanian rakyat, pengawasan ketat pada media massa, memeras tenaga pemuda Indonesia untuk Romusa demi kepentingan membangun prasarana perang. Perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Aceh di Jatigiweng
tahun 1942 yang dipimpin oleh Teuku Abdul Jamil. Perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 16 Oktober 1953. Jepang memaksa rakyat untuk membuat pelabuhan dan lapangan terpadu. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Beliau menentang Romusa dan menolak Saiken. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur dipimpin oleh Supyadi. Supyadi dan teman-temannya pada tanggal 15 Maret 1945 diadili dan dihukum mati. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1908, di Indonesia berdiri beberapa organisasi pergerakan. Di antaranya sebagai berikut. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pergerakan ini yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. Yang bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut kehidupan politik dan ekonomi dalam upaya pembentukan NKRI. Pada 29 April 1945, pengangkatan pengurus BPUPKI. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Kepala Sekretariat BPUPKI, Raden Panji Suroso. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Berikut adalah anggota-anggota Panitia 9. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berhasil dirumuskan oleh Panitia 9 dan diberi nama dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dengan tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Cara mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, meniru semangat juang dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan ziarah makam pahlawan dan mendoakan mereka, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan. Perjuangan memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi pengeboman 2 kota di Jepang oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Rajiman terbang ke Dalat, Vietnam. Dan di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsyaka Terauchi mengatakan pada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa Indonesia dapat segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mereka kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mendengar Jepang akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Soekarno dan Fatmawati serta Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Di Jakarta, golongan muda melakukan perundingan untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda dengan tujuan untuk menanyakan proses proklamasi kemerdekaan yang telah dijanjikan ke Indonesia. Terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua untuk menyusun teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan sebagai berikut. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut adalah gambar pengibaran bendera merah putih. Berikut adalah teks asli proklamasi yang dituliskan oleh Soekarno. Dan yang ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Oke anak-anak, gimana video yang kalian saksikan tadi? Kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda. Kemerdekaan ini tidak didapatkan dengan cuma-cuma yo. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah para pejuang bangsa. Maka dari itu, siswa-siswi MI Al Firdaus, silakan kamu isi hari kemerdekaan ini dengan semangat belajar. Dalam kondisi seperti ini, kamu harus semangat belajar dan raih cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka menurut saya adalah terbebas dari buta huruf Al-Quran, buta huruf hijaiyah. Mari kita berjuang memberantas kebodohan tentang huruf hijaiyah atau baca tulis Al-Quran, agar anak-anak kita dan anak-anak di seluruh Indonesia bebas dari buta huruf Al-Quran. Merdeka! Merdeka. Merdeka itu adalah bebas. Bebas berkarya, bebas berkreatif, dan bebas dari kebodohan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka itu adalah ketika anak-anak Indonesia memiliki perilaku dan perkataan yang berakhlak mulia. Merdeka. Merdeka adalah ketika anak Indonesia bebas berekspresi, menyalurkan seni dan kreativitas. Merdeka! Merdeka. Merdeka menurut saya adalah ketika anak-anak Indonesia bisa membaca, menulis, dan berhitung. Merdeka. Merdeka adalah ketika anak-anak Indonesia sudah mulai percaya diri pada kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Merdeka adalah menang ketika kita bisa merangkul segala perbedaan. Merdeka adalah ketika kita bebas meraih mimpi untuk menggapai segala cita-cita. Merdeka itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai penerusnya, jadi kita ini harus lebih bebas berkarya dan beraktivitas untuk mencapai cita-cita ya. Lebih luasnya, kita ini harus lebih semangat dalam kemerdekaan ini. Merdeka. Merdeka bagi saya adalah terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan diskriminasi. Merdeka. Merdeka itu bebas dan bertanggung jawab. Merdeka. Merdeka adalah bebas dari penjajahan, bebas menyuarakan pendapat namun dengan etika yang baik, bebas berkreasi, bebas dari kebodohan, agar anak Indonesia menjadi anak yang pandai untuk memajukan Indonesia. Merdeka.